Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada presentasi kali ini saya Raffi Albertus Ramadan dan rekan saya Markus Sarkadina Sabdani Satria Kristi. akan memaparkan topik tren dan teknologi IMK atau interaksi manusia komputer dalam dunia bisnis, khususnya untuk memenuhi mata kuliah yang dilampaui oleh Bapak Muhammad Zainuddin. Di era teknologi yang masif ini, bagaimana bisnis mendesain titik temu antara sistem digital dan manusia akan sangat menentukan kesuksesan di pasar. Mari kita bedah bersama lanskap industrinya saat ini. Next. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sih itu EMK? Sesuai dengan definisi di layar, interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu tentang merancang, mengevaluasi, dan mengimplementasikan antarmuka komputasi interaktif untuk manusia. Dalam dunia bisnis, IMK ini berperan sangat sentral. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman pengguna atau UX yang superior, yang pada akhirnya akan mempercepat laju inovasi dari perusahaan itu sendiri. Next. Selanjutnya, mengapa sih MK ini sangat penting dalam dunia bisnis? Kami merangkumnya menjadi tiga pilar utama. Pertama yaitu adalah kepuasan pelanggan. Antarmuka yang ramah pengguna secara langsung meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Kedua, efisiensi dan otomatisasi. Implementasi EMK cerdas memfasilitasi otomatisasi yang drastis, memangkas kesalahan manusia, dan mempercepat kecepatan operasional. Dan untuk pilar terakhir, yaitu ketiga, daya saing tinggi. Desain yang berpusat pada pengguna terbukti menjadi faktor diferensiasi sangat kuat terhadap kompetitor di industri ekonomi digital modern. Next. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan antarmuka. Mengalami evolusi luar biasa di rentang tahun 1960 hingga 1980-an. Interaksi itu sangat kaku, didominasi oleh keyboard fisik melalui teks perintah atau command line. Kemudian pada tahun 2007 hingga sekarang, lahirlah era komputasi mobile dan antarmuka layar sentuh dan integrasi interaksi suara. Di masa depan, kehadiran AI serta AR atau VR akan meleburkan batas dunia nyata dan virtual melalui komputasi spasial dan adiktif. Next. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian tren pertama. Mari kita bahas tren teknologi yang pertama, yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI itu berfokus meniru kemampuan kognitif manusia dalam memecahkan masalah yang cukup kompleks. Dalam e-commerce, algoritma ini yaitu AI melakukan data mining dengan memproses jejak digital seperti riwayat pencarian dan transaksi Anda. Hasil analitik prediktif inilah yang menjanjikan rekomendasi produk secara relevan dan personal yang secara nyata mendongkrak konversi dan pendapatan bisnis. Next. Kedua ada layanan chatbot. Untuk tren kedua ini adalah layanan chatbot seperti implementasi pada WhatsApp Customer Service. Ini adalah program mutakhir untuk simulasi percakapan dengan audiens secara alami. Chatbot memberikan dukungan 24/7, konsisten menjawab pertanyaan tanpa keterlibatan staf atau customer service. Keunggulannya adalah efisiensi dengan skala besar, skalabilitas layanan yang tak terbatas. Ini meningkatkan rasio respon yang mendongkrak retensi konsumen secara signifikan. Next. Tren ketiga itu adalah augmented reality atau AR. AR menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital interaktif secara real time. Teknologi ini memproyeksikan objek visual ke dunia nyata melalui perangkat layar dalam bisnis. AR memungkinkan pelanggan mencoba produk secara langsung,
seperti furnitur atau kacamata secara virtual sebelum membeli, memperkuat pengalaman belanja pengguna. Untuk tren keempat dan aspek krusial lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Arka. Terima kasih rekan saya Raffi. Menjawab tantangan efisiensi internal, tren keempat membawa kita pada teknologi virtual reality atau VR untuk pelatihan korporat. Mengacu pada referensi dari Molka ID, pelatihan berbasis VR terbukti melipat gandakan produktivitas kerja secara signifikan. Mengapa? Karena VR memungkinkan simulasi skenario kerja tingkat tinggi seperti operasional alat berat atau mitigasi bahaya di pabrik secara aman, tanpa resiko cedera fisik nyata dan menghemat biaya material pelatihan hingga lebih dari separuhnya. Tren kelima berfokus pada mobilitas, yaitu wearable device dan voice user interface. Jam tangan pintar kini digunakan di sektor logistik dan manufaktur untuk melacak pergerakan dan kesehatan pekerja demi menjaga ritme kerja yang optimal. Di sisi lain, voice user interface seperti asisten berbasis suara memungkinkan eksekusi operasional secara hand-free. Pekerja dapat menginput data ke sistem hanya dengan berbicara sambil tangan mereka tetap fokus menyelesaikan pekerjaan fisik. Namun, setiap lompatan teknologi selalu membawa dampak sosioekonomi. Berdasarkan studi yang dipublikasikan oleh Royal Society Publishing, adopsi sistem otomatisasi antarmuka yang ekstrim memiliki pola dampak yang timpang. Kota-kota kecil yang ekonominya bergantung pada pekerja administrasi atau manufaktur kecil berulang menghadapi resiko disrupsi tenaga kerja yang jauh lebih besar dan rentan daripada kota-kota besar yang basis ekonominya lebih bervariasi. Hal ini menjadi alarm bagi para perancang sistem bisnis agar tidak hanya memikirkan efisiensi, tetapi juga aspek transisi tenaga kerja. Oleh karena itu, prinsip desain utama yang harus dipegang teguh saat ini adalah responsivitas dan aksesibilitas. Sebuah sistem bisnis wajib berfungsi mulus di perangkat apapun, baik layar monitor besar maupun ponsel genggam. Lebih jauh lagi, prinsip HCI accessibility menuntut antarmuka yang inklusif dapat digunakan dengan mudah oleh penyandang disabilitas melalui fitur pembaca layar, navigasi suara, maupun pilihan kontras visual yang ramah. Inklusivitas bukan lagi opsi, melainkan standar industri. Selanjutnya, mari kita soroti aspek krusial berikutnya, etika dan privasi. Seperti yang dibahas dalam Central for Business dan Economy Research atau CBRE Conference,
Antarmuka cerdas saat ini mengumpulkan gunungan data perilaku biometrik hingga lokasi pengguna demi alasan peningkatan UX bisnis. Disinilah tantangannya. Bisnis berkewajiban moral menjaga keamanan data tersebut secara ketat oleh transparansi perizinan harus diletakkan di garis depan antarmuka. Kepercayaan pengguna adalah aset termahal dalam bisnis digital saat ini. Sebagai kesimpulan dari pemaparan kami hari ini, pertama, interaksi manusia dan komputer memegang peranan mutlak dalam membentuk ekosistem bisnis modern yang adaptif. Kedua, seiring dengan percepatan teknologi, user interface yang berpusat pada kenyamanan, keamanan, dan inklusivitas manusia adalah kunci utama untuk memenangkan persaingan bisnis jangka panjang. Berikut adalah referensi ilmiah serta data industri yang berdasari seluruh analisis presentasi kami hari ini. Dan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.